Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you doing? I hope you are always healthy and safe at home. Let's start our lesson today with job application letter. Okay, let's start. Jadi definisi dari job application letter adalah surat formal yang memiliki fungsi untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau institusi. Tentunya ke depannya kalian akan memerlukan surat-surat semacam ini jika nanti sudah memasuki usia kerja gitu ya. Walaupun sekarang pembelajarannya dalam bahasa Inggris tapi intinya hampir sama saja. Oke. Yang perlu diperhatikan di dalam job application letter adalah guidelines atau kerangka yang harus ada di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah alamat, tanggal, jadi tanggal dibuatnya surat, kemudian alamat dari yang menuliskan surat lamaran pekerjaan, kemudian penerima surat atau alamat yang kalian tuju untuk melamar pekerjaan tersebut. Salutation, salam. Introduction, berarti kan pembukaannya. Body di sini maksudnya badan dari surat atau isi dari sebuah surat. Conclusion, penutup. Complimentary close itu salam penutup, kemudian signature. Contohnya di sini adalah surat lamaran pekerjaan seperti ini. Nah, ini tanggal surat. Boleh di sebelah kiri, boleh di sebelah kanan, tapi lebih ideal kalau alamat dari penulis surat ada di kanan, berarti tanggal surat ada di pojok kanan atas. Kemudian ini adalah alamat dari perusahaan yang akan kalian tuju. Ini contohnya ya, jadi HRD Human Resources Department atau bagian sumber daya manusia kalau mau melamar pekerjaan. Nah, ini jalan di mana, kota, kabupaten, dan sebagainya. Kalau misalnya suratnya melalui email, berarti yang kalian tulis di sini adalah alamat email dari perusahaan tersebut. Kemudian, nah ini salutation, salam, dear sir, madam. Sir itu kalau lebih afdol kalau pakai sir karena kita tidak tahu ya gender dari orang yang menduduki posisi sebagai manajer di situ, apakah laki-laki atau perempuan. Jadi secara umum kita anggap saja laki-laki. Kemudian introduction-nya. Nah, di sini adalah pembukaannya. Disebutkan I'm applying for the position. Nah, ini menampilkan bahwa dia akan melamar pekerjaan sebagai apa dan mendapatkan informasi lamaran pekerjaan itu dari mana. Nah, di sini disebutkan bahwa diiklankan di Boyolangu Daily News, koran Boyolangu pada tanggal berapa. Jadi ini wajib dicantumkan supaya kalian tidak dianggap apa ya istilahnya abal-abal dan sebagainya itu seperti itu. Kemudian badan dari surat. Nah, di sini kalian menjelaskan tentang usia kalian, kemudian have graduated itu maksudnya lulusan dari mana. Kalau misalnya SMA, ya SMA saja yang ditulis. Kemudian kalian memperoleh sertifikat apa saja itu mungkin bisa dicantumkan. Keterampilan yang dimiliki. Di sini disebutkan bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar, baik lisan maupun tulis. Kemudian I'm competent to operate computer, berarti bisa mengoperasikan komputer, itu perlu juga disebutkan. Terutama misalnya apa saja. Kalau misalnya cuma Microsoft Word, ya tulis aja Microsoft Word dan sebagainya. I'm also easygoing. Easygoing dalam artian supel begitu ya. Jadi dengan siapapun mudah akrab. Friendly personality berarti kalian itu orangnya seperti apa, apakah ramah dan sebagainya.
Broad-minded itu maksudnya wawasannya terbuka dan kooperatif. Kooperatif maksudnya bisa diajak bekerja sama in a team job. Nah, ini juga perlu disebutkan karena kadang-kadang orang juga ingin tahu kalian itu seperti apa. Karena ini hanya lewat surat dulu kan begitu. Kemudian since beginning my working career, jadi ini disebutkan juga misalnya punya pengalaman sebagai apa dan di mana itu juga bisa disebutkan di dalam badan surat. Nah, bagian konklusinya di sini dicantumkan adalah I have enclosed, saya telah melampirkan curriculum vitae. Jadi jangan lupa curriculum vitae itu harus ada biodata. Maksudnya ya, CF itu, CV itu. Kemudian recommended letter kalau memang diperlukan surat rekomendasi dari pembina akademiknya atau siapapun. Kalau misalnya di dalam iklan itu membutuhkan harus ada paspor, ya sebutkan ada paspornya. Kemudian copy of valid ID card itu maksudnya KTP. Kemudian kalian menyebutkan, jadi ini percaya diri saja ya, can be contacted. Jadi bisa dikontak sewaktu-waktu untuk interview pada nomor berapa, nomor handphone gitu. Ini perlu dicantumkan, jadi sewaktu-waktu perusahaan tersebut berminat untuk merekrut kalian atau melalui seleksi interview lebih dulu, itu ada kontak person di dalamnya. Dan ini salam penutupnya, yours faithfully, best regard juga boleh. Kemudian signature-nya, nama, biasanya begitu kalau orang di luar ya. Jadi ini yang disebut complimentary tadi, kemudian ini signatures-nya. Oke, I think it's enough. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.